Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desira Talabu dengan nomor pokok mahasiswa 030525111002. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan inti dari laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan judul Pelatihan Menulis Puisi yang Baik. Tapi, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang paling dekat dengan kehidupan manusia. Melalui puisi, seseorang bisa mengekspresikan pikiran, perasaan, keresahan secara indah dan mendalam. Namun, di tengah perkembangan teknologi dan dominasi media sosial, minat menulis puisi di kalangan generasi muda semakin menurun. Banyak orang lebih memilih menulis hal-hal yang instan daripada karya sastra yang memerlukan refleksi dan kreativitas. Padahal, kemampuan menulis puisi dapat mengasah kepekaan emosional, meningkatkan imajinasi, dan memperkuat budaya literasi. Karena itu, dibutuhkan sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat membangkitkan kembali minat dan kemampuan menulis puisi, terutama bagi mahasiswa, dan sinilah pelatihan ini dilaksanakan. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan ini adalah yang pertama, memberikan pemahaman tentang unsur dan struktur puisi. Yang kedua, melatih keterampilan menulis puisi dengan baik dan benar. Yang ketiga, menumbuhkan minat baca dan apresiasi sastra. Yang keempat, mendorong lahirnya karya sastra lokal yang mencerminkan budaya daerah. Ketiga, sasaran pelatihan. Kegiatan ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Mengapa mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang menjadi sasaran pelatihan? Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dipilih sebagai sasaran pelatihan karena yang pertama, mereka merupakan calon pendidik dan pegiat literasi. Sebagai calon guru bahasa Indonesia, kemampuan menulis puisi dan mengajarkan sastra adalah kompetensi penting yang akan mereka butuhkan di dunia pendidikan. Yang kedua, relevan dengan bidang studi yang mereka tekuni. Materi puisi, diksi, majas, dan imaji merupakan bagian dari kurikulum dan keilmuan prodi PBSI. Pelatihan ini semakin memperdalam pengetahuan yang sudah mereka pelajari di kelas. Yang keempat, bentuk dan metode kegiatan. Pelatihan ini dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, penyampaian materi mengenai teknik menulis puisi, mulai dari memilih tema, menentukan diksi, menciptakan imaji, hingga menyusun rima dan majas. Kedua, diskusi kelompok, di mana peserta membahas tema dan gaya bahasa yang digunakan dalam puisi. Yang ketiga, praktik langsung, yaitu peserta menulis puisi beserta pengalaman pribadi mereka. Dan yang terakhir adalah apresiasi karya, yaitu pembacaan dan penilaian puisi secara terbuka. Yang kelima, strategi pendekatan dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan partisipatif. Peserta dilibatkan secara aktif dari awal hingga akhir kegiatan. Yang kedua, pendekatan edukatif. Pelatih berperan sebagai fasilitator dan pembelajaran dilakukan secara aktif. Yang ketiga, pendekatan kultural. Tema puisi diarahkan pada nilai-nilai budaya lokal. Yang keempat, pendekatan emosional dan motivatif untuk membangun rasa percaya diri peserta dalam berkarya. Yang keenam, hasil dan dampak Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 12 Oktober 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang. Pelatihan berjalan dengan lancar dan mendapat antusiasme tinggi. Hasil yang diperoleh antara lain yang pertama, peserta memahami unsur-unsur dasar puisi. Kedua, sebagian besar peserta mampu menulis satu puisi pribadi. Yang ketiga, meningkatnya minat terhadap literasi dan sastra. Yang keempat, terbentuknya komunitas kecil pecinta puisi di lingkungan kampus. Yang ketujuh, evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui kehadiran, partisipasi, kualitas karya puisi, serta respon peserta. Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini menghasilkan beberapa rencana, yaitu yang pertama, pembuatan antologi puisi bersama. Yang kedua, mengadakan lomba baca puisi antar mahasiswa. Yang ketiga,
mengintegrasikan pelatihan ini dalam program literasi kampus secara berkala. Secara keseluruhan, pelatihan menulis puisi ini memberi dampak positif bagi peserta. Mereka tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tapi juga mendapatkan ruang untuk mengekspresikan diri, berkarya, dan mengapresiasi sastra. Kegiatan ini diharapkan dapat terus berjalan dan diperluas agar budaya literasi semakin berkembang di lingkungan kampus maupun masyarakat umum. Sebelum menutup video kali ini, saya ingin menyampaikan perkataan daripada Buya Hamka yang mengatakan bahwasanya pengkerdilan terbesar dalam hidup ialah membiarkan pikiran yang cemerlang berada dalam tubuh yang malas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.